Mungkin Ridwan Kamil sedang pusing dan bahkan bisa jadi ada rasa menyesal ikut Pilkada Jakarta. Mungkin dia berpikir mendingan dulu ikut Pilkada Jawa Barat saja. Lebih terjamin dan peluang menang jauh lebih besar. Di Pilkada Jakarta, peluangnya jadi makin tipis karena ulah dari Suswono. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siwer. Ternyata Suswono, calon wakil gubernur Jakarta yang berpasangan dengan Ridwan Kamil, bisa terpeleset lidah juga, yang membuat dia berada dalam masalah serius. Semua ini dimulai dari pembahasan tentang program kartu anak yatim. Saat itu ada warga yang bertanya soal program kartu janda. Lalu dia mengatakan kalau janda miskin pasti ada, tapi masa janda kaya juga minta kartu? Kemudian dia kasih saran supaya janda kaya menikahi pemuda yang menganggur. Kemudian dia menyelipkan contoh yang membahas tentang Nabi. Dan saya tidak akan bahas lebih jauh, lagian kalian pasti sudah tahu ceritanya. Intinya, ucapan Suswono ini viral dan diprotes banyak pihak. Dan masalah makin melebar ketika Suswono minta maaf. Karena ketika seseorang minta maaf, pasti ada kesimpulan bahwa dia merasa bersalah. Dia mengaku ucapannya menimbulkan polemik. Dia mengaku maaf sekaligus mencabut pernyataan itu. Dia juga mengaku jika candaannya tentang janda itu kurang tepat dan tidak bijaksana. Dia sepenuhnya mengakui kesalahan. Selain itu, dia juga menegaskan candaan tentang janda itu bukan bagian dari program Ridwan Kamil dan Suswono. Meskipun begitu, Suswono tetap tidak bisa tenang karena Ormas Betawi Bangkit melaporkan dia ke Polda Metro Jaya. Intinya, saya tidak akan bahas lebih jauh tentang itu. Saya juga tidak tahu gimana kelanjutannya, apakah laporan itu akan diproses atau tidak, dan apa yang akan terjadi pada Suswono nanti. Saya hanya akan membahas dari sisi politik. Dan satu pertanyaan yang membuat saya penasaran adalah, gimana perasaan Ridwan Kamil ketika tahu wakilnya sedang dalam masalah? Kalau menurut pendapat saya, mungkin Ridwan Kamil sedang pusing dan bahkan bisa jadi ada rasa menyesal ikut Pilkada Jakarta. Mungkin dia berpikir mendingan dulu ikut Pilkada Jawa Barat saja. Lebih terjamin dan peluang menang jauh lebih besar. Di Pilkada Jakarta, peluangnya jadi makin tipis karena ulah dari Suswono. Kalian pasti sudah tahu kalau Suswono ini dari partai PKS. Sungguh terlalu kalau masih tidak tahu gimana isi dalam dan sepak terjang partai yang satu ini. Tidak jauh-jauh dari urusan agama dan menikah. Makanya ada sebuah keyakinan yang disetujui banyak orang bahwa daerah yang dikuasai oleh PKS cenderung tertinggal dari daerah lain. Contohnya, lihat saja Depok. Banyak kebijakan aneh dan tidak masuk akal. Dulu PKS pernah bikin kebijakan poligami dengan janda, meskipun pada akhirnya dibatalkan karena dihajar habis-habisan oleh publik. Selain itu, partai satu ini suka membawa agama sebagai andalan dalam berpolitik. Tapi baru kali inilah Suswono terpeleset dan bermasalah karena bicara soal agama. Sekali lagi saya tidak tahu gimana kelanjutan kasus ini, tapi yang jelas ini menjadi rapor merah buat pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Terlepas dari apapun hasilnya nanti, ini adalah gempa besar buat mereka berdua. Kemungkinan besar ini akan mempengaruhi elektabilitas atau para pendukung akan berbalik arah mendukung paslon yang lain. Apalagi Suswono mengaku salah dan meminta maaf. Artinya dia sadar apa yang dia lakukan sudah masuk level fatal. Ini adalah blunder yang tidak seharusnya terjadi, apalagi makin dekat hari pemilihan. Tapi inilah kejutan. Dalam politik selalu banyak kejutan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Makanya saya penasaran gimana reaksi Ridwan Kamil. Apakah dia menyesal? Secara tidak langsung peluang dia makin terkikis. Elektabilitas ikut terdampak. Mau balik ke Jawa Barat pun sudah tidak bisa lagi. Apalagi Ridwan Kamil sendiri punya masalah tersendiri. Rekam jejak di media sosial dibongkar habis-habisan.
Ada banyak cuitan yang menyindir Jakarta dan warga Jakarta. Ini menjadi senjata makan tuan, di mana dia menjadi calon kepala daerah yang sebelumnya pernah dia sindir. Dulu menyindir Jakarta, sekarang mau memimpin Jakarta. Ini agak kurang logis. Saya tidak tahu gimana reaksi warga Jakarta, tapi secara umum pasti ada rasa tidak enak atau malah sakit hati. Kemunafikan seperti ini pasti membuat banyak warga terpancing. Dari awal, Ridwan Kamil kesan pertamanya sangat jelek. Banyak yang ilfil dengan jejak digitalnya di media sosial. Ditambah lagi wakilnya sedang dilaporkan soal janda dan pengangguran. Rasanya ini badai yang sangat komplit buat mereka berdua. Bahkan ada yang menyimpulkan Ridwan Kamil sudah selesai sampai di sini. Intinya, Ridwan Kamil agak blunder memilih Suswono sebagai pasangan di Pilkada Jakarta. Apakah tidak ada yang lebih baik sehingga memilih yang dari PKS? Tapi inilah deal politik. Ada barter politik dan Ridwan Kamil sepertinya tidak punya pilihan selain harus menerima. Dan yang paling tidak saya paham adalah kenapa Ridwan Kamil mau bertarung di Pilkada Jakarta. Padahal jika dia tetap di Jawa Barat, dia kemungkinan jadi gubernur lagi di periode kedua. Apalagi saat itu masih panas soal Anies atau Ahok bakalan ikutan pilkada. Ridwan Kamil pasti KO dengan telak. Dari apa yang dikatakan Ridwan Kamil pada September lalu, Jakarta lebih menantang karena masih banyak masalah yang belum terselesaikan. Dan tantangan yang ada di Jakarta berbeda dengan yang dihadapi di Bandung atau Jawa Barat. Masalahnya saat memimpin Jawa Barat, banyak program dia yang gagal jalan. Banyak visi yang terdengar keren, tapi pada akhirnya mengecewakan. Tapi menurut saya, Ridwan Kamil salah langkah. Mungkin dia berpikir kalau bisa menjadi gubernur Jakarta, jalan menuju Pilpres 2029 bisa terbuka lebih lebar. Biar gimana pun, semua politisi pasti bermimpi memimpin Jakarta, karena itu adalah batu loncatan terakhir sebelum maju di Pilpres. Kalau Ridwan Kamil tetap di Jawa Barat, dia kurang terekspos media, kurang eksis dan tidak begitu dibicarakan banyak orang. Kesimpulannya, kita tunggu saja apa yang akan terjadi nanti. Blunder demi blunder terus terjadi. Belum lagi mereka menawarkan program-program yang aneh dan lucu, terkesan receh. Apakah kalian yakin Ridwan Kamil bisa memajukan Jakarta? Dia pernah bilang dia sudah siapkan desain supaya Jakarta bisa berkembang seperti kota-kota maju di Cina dan Timur Tengah. Pertanyaannya, apakah kalian yakin dia bisa? Pertanyaan seperti ini pasti membuat kita melihat rekam jejaknya saat memimpin Bandung dan Jawa Barat dulu. Apakah Bandung dan Jawa Barat menjadi maju seperti di Cina dan Timur Tengah seperti yang dia katakan? Silakan kalian menilai sendiri. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.